Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum Ustazah memulai pembelajarannya, sekarang Ustazah kasih pantun dulu biar kalian semakin semangat belajarnya. Jalan-jalan ke Roson Fikar, bertemu Ustadz-Ustadzah. Walaupun kita hanya lewat layar komputer, semoga ilmu kita semakin barokah. Kalian pasti pernah melihat termometer suhu kan? Pernah memperhatikan bilangan-bilangannya enggak? Sekarang misalkan kalian mau mengukur suhu di daerah tropis dan di daerah kutub. Tentu besar suhunya berbeda kan? Misalkan nih, kita mau mengukur suhu di daerah tropis. Ternyata hasilnya 33 derajat Celcius. Dan kalian mengukur suhu di daerah kutub. Ternyata hasilnya negatif 3 derajat Celcius. Nah, 33 derajat Celcius dan negatif 3 derajat Celcius itu adalah salah satu contoh dari bilangan bulat. Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bilangan bulat. Selanjutnya, apakah bilangan bulat itu? Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Untuk menyatakan bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, selanjutnya yang kita pelajari adalah operasi bilangan bulat. Apa saja operasi pada bilangan bulat? Yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kali ini kita akan mempelajari operasi bilangan bulat, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, kalau kalian melihat contoh sebagai berikut, 3 ditambah 2 sama dengan berapa? 5 kan? Kalau soalnya seperti ini, pasti kalian sudah sering mengerjakannya. Tapi, kalau soalnya sekarang sebagai berikut. Gimana ini caranya menurut kalian? Sudah ada bayangan jawabannya? Oke, langsung saja kita pelajari bersama-sama materi tersebut. Sekarang kita akan mempelajari contoh-contoh operasi bilangan bulat. Contoh yang pertama, 3 ditambah negatif 2 sama dengan berapa? Hari ini kita akan menghitungnya dengan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, gambar dulu garis bilangannya. Setelah kalian menggambar garis bilangannya, perhatikan lagi contohnya. 3 adalah bilangan positif, maka nanti kita melangkahnya ke arah kanan karena positif. Kalau misalnya bilangannya negatif, maka nanti kita mengarahnya ke arah kiri. Jadi kalau positif melangkah ke arah kanan, kalau negatif melangkah ke arah kiri. Kita melangkahnya dari angka berapa? Kita melangkahnya dari angka 0. 3. Berarti kita melangkahnya awalnya dari angka 0. 3 langkah ke arah kanan. Buat panah 3 langkah. Berarti posisi kita sekarang berada di angka 3. Ditambah negatif 2. Karena negatif berarti arahnya ke arah kiri. Melangkahnya ke arah kiri. Sebanyak berapa langkah? 2. Maka sekarang panahnya dari 3 melangkah 2 langkah ke arah kiri, sekarang posisinya ada di angka 1. Nah, berarti hasilnya berapa? 3 ditambah negatif 2. Kita menghitungnya tetap dari 0. Posisi awal yaitu di 0. Kita lihat panah terakhir di angka berapa? 1. Berarti dari 0 ke 1 itu melangkah berapa langkah? Melangkah hanya 1 kan? Berarti 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. Sekarang lanjut ke contoh yang kedua. Negatif 3 ditambah negatif 2. Caranya tetap sama. Pertama, kita buat garis bilangannya. Setelah kalian membuat garis bilangannya, pertama kita berangkat dari angka berapa? Tetap yaitu dari angka 0.
Negatif 3. Kalau negatif, tadi arah melangkahnya kemana? Ke kiri. Melangkah sebanyak berapa langkah? Sebanyak 3. Dari 0, melangkah ke kiri sebanyak 3 langkah. Berarti posisinya ada di negatif 3. Ditambah negatif 2. Negatif lagi. Berarti arahnya kemana? Tetap ke kiri. Dari angka terakhirnya. Panah terakhirnya ada di berapa? Negatif 3. Kita melangkah ke kiri sebanyak 2 langkah. Nah, berarti posisi kita sekarang di negatif 5. Untuk menghitung hasilnya, kita tetap bergerak dari posisi awal. Posisi awal kita tadi di mana? Di 0. Posisi awal pertama kali. Nah, kita sekarang bergerak ke panah yang terakhir. Posisinya di mana? Kita hitung langkah kita dari 0 ke posisi panah yang terakhir itu berapa langkah? 0 sampai ke negatif 5 ada sebanyak 5 langkah. Arahnya kemana? Ke kiri kan? Berarti kalau ke kiri negatif. Karena dari 0 ke negatif 5 ada 5 langkah, berarti hasilnya adalah negatif 5. Gimana? Sudah paham? Sekarang kita ke contoh yang ketiga, yaitu negatif 5 ditambah 3. Caranya tetap sama. Buat garis bilangannya terlebih dahulu. Kemudian, kita pada posisi awal, yaitu di 0. Negatif 5, berarti nanti arahnya kita melangkah ke kiri apa ke kanan? Negatif kan? Berarti ke arah kiri. Sebanyak berapa langkah? 5. Berarti kita melangkah 5 langkah ke kiri. Ya, oke. Setelah kalian melangkah 5 langkah ke kiri, terakhir kita berada di angka berapa? Negatif 5. Ditambah 3. 3 bilangan positif, berarti arahnya kemana? Ke kanan. Sebanyak berapa langkah? 3 langkah. Dari negatif 5, 3 langkah ke arah kanan. Berarti sekarang panah kita terakhir di angka berapa? Negatif 2. Jadi negatif 5 ditambah 3, kita menghitungnya gimana? Sama seperti contoh sebelumnya. Kita menghitungnya dari posisi awal, yaitu di 0. Ke arah panah terakhir. Dari 0 ke arah panah terakhir. Sebanyak berapa langkah? Ternyata dari 0 ke panah terakhir ada berapa langkah itu? 2 kan? Nah, berarti 2 langkah. Nah, sekarang kita lihat panahnya itu ke panah terakhir itu ke kiri apa ke kanan? Ke kiri kan? Kalau ke kiri berarti hasilnya adalah negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Jadi negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Negatif 3 dikurangi 1 sama dengan berapa? Yang pertama tetap buatlah garis bilangan. Setelah kamu membuat garis bilangan, pertama kamu mulai dari angka berapa? Kamu melangkah yang pertama mulai dari angka berapa? 0 kan? Maka karena negatif, maka kita melangkah ke arah kiri. Sebanyak berapa langkah? 3. Berarti posisi kita sekarang adalah di negatif 3. Min 1. Berarti langkahnya kemana? Ke kiri lagi. Sebanyak berapa langkah? 1. Dari posisi terakhir melangkah ke kiri sebanyak 1 langkah. Berarti posisi kita sekarang di angka berapa? Negatif 4. Maka hasil dari negatif 3 min 1 sama dengan berapa? Tetap dari posisi awal, yaitu 0. Melangkah ke panah terakhir, posisi panah yang terakhir. Hitung ada berapa langkah? Ternyata ada 4 langkah. Dan arahnya ke kiri. Berarti hasilnya adalah negatif 4. Bagaimana? Sudah paham? Bagaimana hasil pembelajaran tadi? Sudah paham?
Atau masih ada yang bingung? Kalau kalian masih ada yang bingung, langsung saja ketik pertanyaan kalian dan kirim ke kelas Google Classroom Matematika. Nanti di sana Ustazah akan menjawab seluruh pertanyaan kalian. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.